Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Mawarni dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa dari STKIP PGRI Pacitan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi grammar, materi ringan sebenarnya yaitu verbals. Nah, apa sih verbal itu dan apa sih contohnya? Nah, di sini verbal itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata kerja utama. Mereka itu bisa jadi noun, adverb, dan adjective. Saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu, jadi silahkan menyimak. Lalu apa aja sih verbal itu? Nah, verbal itu terdiri dari 3 materi ya teman-teman, dan kita bakalan bahas ketiganya jadi satu video kali ini. Yang pertama gerund, dan yang kedua adalah infinitif, dan yang ketiga adalah participle. Nah, dari ketiganya bakalan aku jelasin secara singkat dan kita bakalan belajar bersama-sama apa itu gerund, infinitif, dan participle. Di awal tadi aku udah jelasin ya kalau gerund itu sebagai noun. Nah, di sini aku bakalan bawain 3 penempatan gerund. Yang pertama yaitu sebagai subjek atau pelaku utama. Contohnya swimming is good for you. Dan yang kedua sebagai objek. I enjoy dancing. Nah, biasanya sebagai objek ini diletakkan setelah kata enjoy, love, finish, keep, and had atau lainnya. Dan terakhir yaitu object of preposition. Nah, preposition di sini tuh kayak in, on, at. Jadi preposition itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, mereka harus diikuti oleh object of preposition. Dan aku bawa contohnya kayak see interest in learning English. Nah, in learning di sini sebagai gerund dan in sebagai preposition. Oke, materi gerund udah selesai kita bahas. Dan sekarang kita bakalan move ke materi selanjutnya yaitu infinitif. Kalau tadi gerund itu verb ing, sekarang infinitif itu to plus verb one. Nah, kalau gerund bisa menjadi noun, tapi kalau infinitif ini fleksibel ya kawan-kawan. Maksudnya fleksibel tuh gimana sih kak? Nah, yang dimaksud ini infinitif bisa ditempatin jadi noun, adjektif, dan adverb. Banyak sekali ya kayak jalan tadi, tapi ini cuma beda penempatan aja. Oke, aku bakalan jelasin gimana kok bisa jadi noun, gimana kok bisa jadi adjektif. Nah, yang pertama infinitif sebagai noun. Di sini dia itu bisa menjadi subjek atau objek maupun subjek komplement. Dan yang kedua, infinitif adjektif bisa menjelaskan noun, biasanya sih buat jawab which one or what kind of gitu ya. Dan yang terakhir infinitive adverb. Ngomong-ngomong nih ya soal infinitive adverb. Nah, di sini tuh infinitive adverb bisa menjelaskan tentang reason, result, dan purpose. Aku bakalan ngasih kalian exercise tentang infinitive sendiri, yaitu infinitive as adjective dan infinitive as adverb. Jadi tolong kalian jawab ya, dan bakalan aku jelasin. Nah, di sini aku kasih contoh exercise ke kalian tentang infinitif tadi. Kalian bisa pause dulu buat ngejawab, buat mikirin jawabannya. Dan habis ini bakal aku jelasin kalau kalian udah jawab. Oke, udah. Nah, oke, aku jelasin ya. Oke, jadi jawabannya di sini nomor pertama adalah B karena dia menjelaskan which give-nya di sini, dan yang kedua adalah what does the infinitive phrases to write with describe. Nah, di sini jawabannya C. Jadi to write with ini menjelaskan what kind of pen. Nah, lanjut exercise yang kedua yaitu ini kalian bisa memikirkan dulu jawaban yang paling benar. Kalau udah bakalan aku swap lagi. Oke, udah ya. Pokoknya itu yang nomor 1 sentence show infinitive expressing itu yang B karena B itu dia rela berangkat duluan untuk naik kereta api. Nah, di sini tujuan dari itu tuh love early-nya ya. Dan yang kedua itu adalah C karena
C itu tujuan dari study hard-nya. Menurut kalian gimana tadi exercise-nya? Apakah sulit ataukah mudah? Ataukah sebaliknya kalian malah bingung? Jadi kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya aku di kolom komentar ya. Nah, kita udah sampai di materi terakhir kita hari ini. Tapi sebelum move ke materi participle, aku mau ucapin terima kasih sama kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa buat dukung aku dengan like, comment, subscribe, oke? Oh ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka membutuhkan dan bisa belajar bareng di sini, dan kalian bisa tanya-tanya ke aku di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke materi participle ya. Nah, aku mau kasih catatan penting nih. Gerund itu bentuknya verb ing alias mirip dengan participle ya. Tapi gerund ini khusus ditempatkan di posisi kata benda dan kalimat, sedangkan participle atau present participle ditempatkan pada frasa kata kerja yang biasanya sebagai pengubah. Oke, tolong di-note ya. Oke, sesuai judulnya participle. Nah, di sini ada dua hal, yaitu present participle dan juga past participle. Nah, kalau present participle itu selalu berakhiran ing. Kalau past participle itu kadang pakai kata kerja reguler dan irregular ya. Jadi buat memahami present participle juga itu agak rumit, tapi aku bantu dikit-dikit ya. Semoga kalian paham. Nah, teman-teman, aku ada dua contoh nih. The brownie fruit should be poured out for composting. Nah, di sini present participle-nya browning itu sendiri karena berakhiran dengan ing yang memodifikasi kata benda yaitu fruit. Dan yang kedua adalah I spent the whole day studying math. Nah, di sini studying sebagai present participle yang berfungsi sebagai frasa adverbial dalam kalimat frasa studying math memodifikasi kata kerja whole. Aku berjelas lagi ya, I spent the whole day studying math. Nah, studying di sini sebagai presentnya yang berfungsi sebagai frasa dalam kalimat studying math dan memodifikasi kata kerja whole. Ayo lanjut ke past participle. Nah, past participle ini memiliki akhiran yang bervariasi ya, tergantung kata yang digunakan. Biasanya sih berakhiran d atau ed ya. Nah, contohnya the window were cracked when the rain came through. Nah, kata crack di sini merupakan past participle yang berfungsi sebagai kata sifat untuk memodifikasi windows. Last but not least, nah di sini ada multi-part verb. Nah, jadi di sini selain participle dapat digunakan sebagai kata kerja yang memiliki banyak bagian, multi-part verb ini juga berasal dari penambahan kata kerja bantu atau kata kerja bantu pada kata kerja utama. Contohnya, Joan was baking fresh cookie for her grandkids. Dalam kalimat ini hanya satu kata bantu yang digunakan, yaitu was. Nah, kata was ini dipasangkan dengan participle, yaitu baking, untuk menciptakan kata kerja yang memiliki banyak bagian. Di penghujung video ini aku ada hadiah nih buat kalian. Bukan hadiah sih, kayak ini tuh tabel buat kalian pelajari sendiri tentang bentuk-bentuk dan fungsi dari verbal sendiri. Nah, aku di sini udah ngasih kalian tabel, kalian bisa screenshot dulu atau mungkin kalau mau chat aku via DM Instagram. Aku kasih waktu untuk kalian buat screenshot dulu. Nah, jangan lupa untuk dipahami ya. Ucapkan kepada teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga like, komen, dan subscribe-nya, dan doain juga untuk aku lancar di tugas project kali ini. Semoga aku bisa kasih ilmu lagi ke kalian tentang grammar, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.